Cerita sebelumnya yaitu Mudona akan membuat permainan buat murid-muridnya, di mana mereka semua harus bisa sampai ke sekolah dalam waktu 1 jam. Jika mereka gagal, maka mereka akan dikeluarkan dari akademi resepsi. Dalam permainan ini, mereka diperbolehkan menggunakan kekuatan darah Oni, tapi jika tak bisa mengendalikan kekuatannya, maka Mudona akan menghajarnya. Di episode 3, kita akan diperlihatkan Mudona yang mengeluarkan bola biru, di mana mereka harus membawa bola tersebut saat mencapai garis akhir. Setelah itu, bolanya dilempar sangat jauh. Jika para murid tak membawa bola itu meskipun mencapai garis finish, maka dia akan didiskualifikasi. Karena bolanya hanya 2 dan orangnya terlalu banyak, Mudona akan membaginya ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama Shiki, Homare, dan Jin. Kemudian kelompok kedua adalah Ikari dan Juji. Sedangkan kelompok terakhir adalah Rokuro dan Kuina. Bagi yang kelompoknya berisi 2 orang, mereka hanya bisa mengambil 1 bola. Sedangkan yang kelompoknya berisi 3 orang berhak mengambil 2 bola. Secara tidak langsung akan ada 3 siswa yang bakalan gagal dan dikeluarkan dari Akademi Risetsu. Kelompok pertama yang akan bertanding adalah Shiki, di mana Mudona akan mengejar setelah 15 menit mereka masuk. Saat Shiki protes karena disatukan dengan Jin, Mudona akan mengeluarkannya langsung. Hal itu membuat Shiki langsung nurut. Homare lalu mendekati Shiki dan bilang kalau dia tak akan mengganggu selama perlombaan. Shiki yang sedari dulu tak pernah diajak ngobrol sama perempuan menjadi bingung sama kejadian pertama buatnya ini. Shiki pun bilang akan melindungi Homare dan tak akan membiarkannya terluka. Homare juga bilang kepada Jin hal yang sama seperti ke Shiki tadi. Tapi Homare yang tak mendapatkan respon apapun dari Jin jadi merasa bersalah. Melihat hal itu, Shiki menjadi kesal lagi pada Jin. Shiki lalu berusaha untuk memenangkan Homare dengan bilang, "Nanti imutnya hilang loh kalau nangis terus." Shiki lalu mengajak Homare untuk berjuang bersama saja dan biarkan Jin tolol itu sendirian. Shiki pun kembali memarahi Jin. Jin lalu bilang pada Shiki, "Jangan terlalu caper kalau hal itu akan membuatnya dikeluarkan." Tak sampai di situ saja, Jin juga bilang pada Shiki kalau tujuan Shiki masuk ke Akademi Risetsu pasti tak berarti. Mendengar ucapan Jin tersebut, Shiki langsung menunjukkan raut wajah serius. Mudona yang capek mendengar perdebatan mereka meminta untuk segera masuk ke dalam hutan untuk mulai perlombaan. Setelah Shiki dan Jin masuk bersamaan, Homare malah tertinggal di belakang. Homare pun kembali meminta maaf dan segera berlari juga ke dalam. Dalam perjalanan terlihat Jin dengan cepat berlari layaknya ninja. Namun Shiki yang masih tak terima sama perkataan Jin menghentikan lajunya. Shiki tak akan lagi mengejar Jin asalkan dirinya mau menarik ucapannya tadi. Saat itu Jin membuka maskernya di mana mulutnya dipenuhi dengan luka jahitan. Melihat hal itu, Jin sama sekali tak takut dan malah bilang pamer luka lama hanyalah orang lemah. Tak terima sama ucapan Shiki, Jin langsung merobek jahitan yang ada di tangannya. Seketika dari darah yang keluar muncul senjata gergaji, di mana itu adalah kemampuan darah milik Jin. Shiki yang melihatnya pun kaget. Bagaimana bisa Jin dengan mudah menggunakan kemampuan darahnya? Jin lalu mengejek kalau Shiki takut dirinya bisa lari sekarang juga. Namun Shiki tak akan melakukan itu sebab kematian ayahnya akan menjadi tragedi yang menyedihkan. Mengetahui alasan Shiki bertarung demi kematian ayahnya membuat Jin makin bersemangat sebab mereka tak akan memahami satu sama lain. Sekarang Shiki harus membayar kepada Jin atas waktunya yang telah terbuang. Shiki yang tak tinggal diam juga akan mengeluarkan senjata seperti Jin. Namun hal itu tak semudah yang dibayangkan. Terlihat Shiki makin kesal, kenapa dia bisa sedangkan dirinya malah gagal. Tak mau banyak mikir, Shiki akan melawannya pakai tenaga miliknya saja. Namun jelas, kekuatannya tak akan sebanding, di mana tongkat yang dibawa Shiki langsung hancur saat beradu senjata. Di sisi lain, Homare yang terpisah berusaha mencari Shiki. Saat dia tersandung akar, dirinya merasa tak cocok untuk belajar di Akademi Risetsu. Apalagi dirinya yang penakut hanya bisa mengandalkan Shiki yang tadi ingin mengajaknya bekerja sama. Ketika Homare kembali mencari Shiki, dirinya tak sadar kalau bola biru ada di dekatnya. Di luar sendiri, teman-teman Shiki yang belum mendapat giliran hanya bisa menunggu. Salah satu temannya pun tak sabar untuk ikutan juga, namun dia dicegah sama temannya yang lain. Kembali ke pertarungan Shiki dan Jin, di mana Jin dengan mudah menghindari serangan Shiki. Bahkan Shiki harus terkena serangan dari Jin berkali-kali. Hingga pada akhirnya, Shiki harus tergeletak akibat pukulan yang dilancarkan Jin. Mengetahui dirinya sangat lemah membuat Shiki jadi bersedih. Bagaimana bisa dia membalas kematian ayahnya? Jin lalu mengejek Shiki, "Tanpa kugunakan kemampuan darahku, kau sudah kalah." Shiki yang tak ingin dianggap lemah kembali bangkit untuk melawan Jin. Saat itu Jin melancarkan serangan dari kekuatan darah miliknya. Tak disangka tiba-tiba Homare muncul di hadapan Shiki. Tak mau melihat Homare celaka, Shiki bergegas mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Homare. Akibat serangan tersebut tangan Jin mengalami luka, di mana hal itu dilihat langsung sama Homare.
Shiki lalu menyalahkan Jin, namun Jin bilang itu serangan lemah seharusnya mudah dihindari atau tangkis. Saat itu Homare meminta maaf sama Jin karena sudah membuatnya terluka. Shiki bilang kalau ini bukan salahnya, melainkan salahnya Jin. Meski begitu, Homare tetap merasa terpuruk, hingga dirinya mengeluarkan kekuatan darah Oninya. Shiki yang melihat hal itu pun langsung kaget, sebab kemampuan darah Homare sangat besar layaknya Titan. Homare lalu meminta pada mereka berdua untuk segera lari, karena jika tidak mereka bisa terbunuh. Benar saja, Titan milik Homare langsung menyerang mereka berdua. Di sisi lain, Mudona terlihat sedang memantau dari arah kejauhan. Di sini Mudona dihampiri sama kepala sekolah Akademi Risetsu untuk ditanya, kenapa dia melakukan tugas hidup dan mati di hari pertama mereka. Mudona bilang, kalau pelajaran paling efektif adalah langsung praktik daripada teori. Kepala sekolah menjelaskan bahwa setiap tahunnya banyak sekali keturunan Oni yang mati. Mulai dari keluarganya hingga ditangkap dan dijadikan subjek penelitian. Para keturunan Oni yang masih kecil tak tahu apapun namun nasibnya begitu tragis. Kepala sekolah berharap ada surga yang adil dan setara buat mereka semua. Mudona lalu membalas, kalau mereka menjadi kuat maka mereka tak akan mudah mati. Sebelum pergi, kepala sekolah menyerahkan para murid untuk diubah Mudona menjadi kuat. Kembali ke tempat Shiki yang berhasil selamat dari serangan Titan darah. Ketika Shiki mencari keberadaan Jin, ternyata dia balik menyerang Titan tersebut. Shiki yang khawatir sama Homare bertanya apakah dia bisa menghentikan kemampuannya. Namun Homare malah jatuh pingsan. Shiki jadi panik kalau dibiarkan Homare bisa tewas kehabisan darah. Saat Shiki hendak membawa tubuh Homare, tak disangka Titan darah berusaha melindunginya. Melihat hal itu, Jin kaget. Apakah kemampuan darahnya memiliki pikiran sendiri? Saat itu Titan darah menyemburkan cairan darah lewat mulutnya. Akibat serangan tersebut, Jin dan Shiki sampai terdorong dan terluka. Homare yang kembali sadar menyuruh kekuatan miliknya yang dipanggil kakak buat berhenti menyerang. Karena tak bisa, Homare meminta Shiki pergi sejauh mungkin, tapi Shiki menolak. Shiki tak ingin lagi melihat orang di dekatnya mati seperti ayahnya dulu. Shiki akan berusaha menyelamatkan Homare sebab dia masih memiliki semangat untuk hidup. Di sini Shiki kembali mencoba untuk mengeluarkan kemampuannya, namun tetap gagal. Mudona yang melihat dari kejauhan berkomentar kalau sesuatu yang sama tak akan bisa dilakukan lagi. Saat itu, Titan darah milik Homare mengeluarkan teriakan keras. Suara aungannya pun sampai terdengar di luar hutan, tempat teman-temannya menunggu. Di sini, Mudona akan melihat seberapa jauh mereka mampu bertahan dari kemampuan darah yang tak terkendali milik Homare. Saat itu, Shiki diserang, namun dirinya berhasil menyelamatkan diri. Tapi hal itu tak berselang lama. Sebelum Shiki mendarat, tubuhnya sudah dilempar bebatuan. Di sini, Shiki hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Gimana cara dia untuk membalas kematian ayahnya kalau dia masih lemah begini? Melihat Shiki menangis, Jin mengejeknya. Hal itu membuat Shiki makin kesal sama ucapannya. Di sini Jin akan menggunakan kemampuan darahnya lagi, kali ini dari kedua tangannya. Terlihat Jin masih merasakan sakit atas serangan yang dilakukan Titan tersebut. Mudona yang melihat kemampuan Jin langsung memujinya sebab itu tak mudah dilakukan. Mudona lalu menjelaskan kalau bentuk senjata dari kekuatan darah Oni disalurkan dari otak. Sinyal dari otak akan menunjukkan trauma yang dialami terus kesukaan dan selera. Katanya, apa yang dicerminkan dari senjata mereka bisa mencerminkan kehidupan mereka. Lalu pada titik tertentu, mereka akan menciptakan senjata dari darah Oni yang disebut pelepasan gerhana darah. Jin lalu bergerak maju dengan menebas tangan dari Titan tersebut. Saat dirinya mau menebas lehernya, tak disangka Titan tadi mengorbankan tangannya. Shiki sendiri masih berjuang untuk bisa menggunakan darah Oni miliknya. Saat melihat darah Oni milik Jin, semua senjatanya bergaya memotong. Sedangkan kemampuan darah Homare hanya bisa membentuk sosok Titan saja. Saat itulah Shiki mulai menemukan cara kerja dari kekuatan darah miliknya, di mana Shiki mengingat lagi akan dirinya yang suka bermain pistol sewaktu dulu. Saat itu Jin kembali mendapatkan serangan teriakan hingga membuat telinganya berdarah. Mudona yang melihat tak ada kesempatan akan segera menghentikan ini semua. Namun tiba-tiba Shiki berteriak kalau dirinya telah berhasil membangkitkan pelepasan gerhana darah miliknya. Terlihat Shiki begitu senang, apalagi senjata ini kayak bagian dari tubuhnya sendiri. Titan darah yang merasa terancam berusaha menyerang Shiki namun berhasil dihindari. Saat itu, Shiki melancarkan tembakan besar hingga membuat tubuh Titan langsung hancur. Jin dan Mudona yang melihatnya pun sampai kaget dengan daya hancurnya. Melihat kemampuannya begitu besar, membuat Shiki merasa bersemangat kembali. Sayangnya episode 3 kembali bersambung.